Apa kabar sahabat Krida sehat di seluruh Indonesia? Saya membawa kabar baru. Kira-kira kabar baru apa ya? Sejatinya, obat modern fitofarmaka dapat menjadi solusi alternatif dalam mewujudkan kemandirian obat nasional. Karena apa? Karena obat herbal fitofarmaka bahan bakunya dari bahan alam asli Indonesia, diriset dan diuji klinis oleh para saintifis Indonesia, diproduksi dan dipasarkan oleh korporasi Indonesia. Nah, ada kabar baru lagi nih. Ternyata obat modern fitofarmaka yang kini dikenal sebagai obat modern asli Indonesia atau OMAI telah diresepkan oleh ribuan para dokter di Indonesia dan di berbagai negara, khususnya di negara ASEAN. Agar kalian tidak ketinggalan informasi kesehatan dan kefarmasian, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Krida Sehat. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Lucia Rizka Andalusia, pernah mengatakan pada saat peluncuran formularium fitofarmaka di Jakarta pada 31 Mei 2022, menegaskan, ketika kita memasukkan fitofarmaka ke dalam pengobatan konvensional, maka kita harus mengawal penggunaannya secara rasional. Untuk itu, Ibu Rizka Andalusia berharap para dokter berkenan menggunakan produk fitofarmaka sehingga kemanfaatannya untuk masyarakat meningkat dan mudah-mudahan juga mampu menembus pasar ekspor. Hal ini tentunya sejalan dengan transformasi sistem kesehatan nasional. Obat modern fitofarmaka merupakan produk berbasis bahan alam yang telah teruji klinis dan bahan baku yang digunakan maupun produk yang dihasilkan sudah terstandarisasi. Pengembangan fitofarmaka bertujuan untuk dapat meningkatkan penggunaan obat herbal melalui pendekatan evidence-based agar dapat meningkatkan penerimaan para klinisi dan masyarakat luas. Dan jika para dokter Indonesia sudah confident, sudah percaya, sudah menghargai produk obat fitofarmaka, maka penggunaan obat herbal fitofarmaka di masa datang akan meningkat dengan pesat. Selanjutnya, kita simak yuk kajian yang sangat menarik ini yang disampaikan oleh staf khusus Menteri Kesehatan Republik Indonesia bidang ketahanan industri obat dan alat kesehatan, Profesor Laksono Trisnantoro yang sangat strategik ini. Pada pagi hari ini, saya akan mencoba untuk membahas mengenai peluang penggunaan fitofarmaka dalam pelayanan kesehatan. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama tentunya mengenai kebijakan fitofarmaka saat ini. Dan ini yang sangat menarik mengenai apakah bisa masuk JKN atau tidak, dan apakah yang menarik juga bahwa obat tradisional dan fitofarmaka itu sama atau tidak. Dan yang kedua, harapan kebijakan ke depan, itu fitofarmaka sebagai obat etikal dan peran dokter. Nah, ini sangat penting ya. Kemudian yang ketiga adalah peluang pendanaan fitofarmaka dan obat herbal lainnya. Dan terakhir, strategi memantapkan peran dokter untuk meningkatkan penggunaan fitofarmaka. Oke, kita mulai dari kebijakan fitofarmaka saat ini, di mana ada 4 pilar obat di Indonesia ya. Jadi ada obat kimiawi, bioteh, vaksin, dan herbal. Nah ini, kita masuk ke obat herbal, di mana ada 3 jenis ya, yaitu jamu, 1 jamu, kemudian obat herbal terstandar, dan fitofarmaka.
Nah, ini yang menarik karena belum masuk secara bermakna di dalam sistem pelayanan kesehatan Indonesia, terutama untuk BPJS. Dan jumlahnya fitofarmaka masih sedikit, sekitar 26-an ya. Nah, yang menarik bahwa kebijakan fitofarmaka itu sudah lama sekali, sudah sejak 30 tahun yang lalu, di mana ada keputusan Menteri Kesehatan tentang pedoman fitofarmaka untuk Indonesia. Nah, tapi 30 tahun kemudian ternyata memang masih belum luas ya penggunaannya. Nah, ini mengapa? Nah, ini yang jadi satu isu kunci ya. Karena di sini saya mencoba untuk melihat ada semacam penafsiran berbeda tentang kebijakan fitofarmaka. Yaitu kalau kita lihat apakah fitofarmaka itu termasuk obat tradisional atau tidak termasuk obat tradisional. Nah, ini dua penafsiran yang berbeda yang perlu kita cermati ya. Ketika yang pertama itu terjadi, fitofarmaka termasuk obat tradisional, nah ini akibatnya fitofarmaka tidak boleh masuk ke BPJS. Kemudian yang kedua, fitofarmaka tidak dianggap oleh dokter ya sebagai obat yang modern. Nah, ini yang jadi satu isu kunci ya. Nah, dampaknya memang tadi kelihatan ya, ketika fitofarmaka masuk ke obat tradisional, yang terjadi adalah tidak boleh, ada pasal dalam Permenkes nomor 54 tahun 2018 tentang obat-obatan dalam formularium nasional ya, itu bukan obat tradisional dan bukan suplemen makanan ini. Jadi ini jadi masalah betul ya untuk JKN. Nah, kemudian yang kedua adalah fitofarmaka itu ditafsirkan tidak termasuk obat tradisional. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ini kalau kita lihat utama dari peraturannya Badan POM ya. Nah, fitofarmaka adalah sediaan yang sifatnya berbahan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dan uji praklinik dan uji klinik bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Nah ini, jadi ini yang jadi satu isu kunci ya. Kita akan melihat bahwa ini beda sekali dengan apa yang disebut sebagai obat tradisional menurut Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2012. Jadi kalau kita lihat obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian klinik atau campuran dari bahan tersebut yang ini secara turun-menurun ya digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi ini tidak membutuhkan tadi seperti yang BPOM katakan ya, katakan clinical trial ya. Oke. Nah, inilah yang menjadi satu isu kunci. Kalau kita lihat memang kita lebih baik obat herbal yang ditafsirkan sebagai fitofarmaka ini yang butuh uji klinik pra pemasaran dan uji klinik pasca pemasaran. Nah ini. Jadi obat tradisional jamu itu tidak. Oke, sehingga saya termasuk yang masuk pada penafsiran kedua itu tidak termasuk obat tradisional dan ini akan memperbesar peluang fitofarmaka dalam pelayanan kesehatan. Dan kalau kita lihat, jadi seperti ini pembagiannya. Jadi ada obat non tradisional yang berbahan kimiawi atau bioteh dan juga berbahan herbal ya. Ini bisa OHT, bisa fitofarmaka. Nah, ini pengertian yang bisa kita simpulkan ya. Dan juga kalau area terapeutik kan juga banyak sekali ya yang sudah diproduksi di sini dan yang akan dikembangkan termasuk pelancar ASI sampai meredakan gejala batuk pilek dan yang belum dikembangkan untuk obesitas, anemia dan macam-macam hal di sini ya. Jadi ini satu peluang yang sangat penting. Dan yang berikutnya, yang kedua, kedepannya bagaimana? Fitofarmaka sebagai obat etikal dan juga peran dokter. Nah, ini yang satu isu kunci ya. Nah, harapannya itu memang dokter itu meresepkan ya sebagai obat etikal ya. Nah, karena kalau kita lihat ketika masuk ke JKN dengan suatu status yang bukan obat tradisional, nah ini ada hal yang menarik ya. Dokternya akan melihat sebagai suatu pertanyaan ya, apakah ini fitofarmaka itu OTC atau etikal ya. Nah, kalau kita mau masuk betul ke kalangan dokter itu tentunya betul-betul yang etikal ya, dikelola berdasarkan ilmu yang diberi dokter, kemudian berbasis kebutuhan medik,
dan diagnosis oleh dokter. Nah, ini isu kunci ya. Sehingga kalau kita lihat, memang pada saat ini itu fitofarmaka itu semuanya OTC ya di Indonesia ini ya. Belum ada yang sifatnya itu etikal ya. Tapi kedepannya itu diharapkan ada fitofarmaka yang etikal yang akan diresepkan oleh 190.000 dokter di Indonesia nih. Nah, ini yang jadi situasi yang ke depan yang kita harapkan ya. Sebagai ciri obat modern itu diresepkan oleh dokter, diberikan setelah proses diagnostik, menjadi bagian dari pengobatan yang nanti ada evaluasi pasar pemasaran, dan juga bersaing dengan obat-obat yang sifatnya etikal, non-herbal, atau non-alam ya. Kemudian bagaimana peluang pendanaan fitofarmaka? Nah, ini yang jadi satu isu kunci. Jadi kalau kita lihat, peluangnya seperti ini ya. Kita harus melihat pada sumber dana masyarakat, ya, di mana ada BPJS, yaitu lapisan BPJS yang hitam ini, kemudian ada yang non BPJS, yaitu sumber dana yang mungkin tidak melalui BPJS. Ya, kemudian juga ada sumber dana pemerintah untuk DAK dan sebagainya. Kemudian juga ada sumber dana yang sifatnya dari ekspor kita. Jadi orang luar negeri membeli bahan-bahan kita ya. Nah, ini. Jadi peluang pendanaannya, kalau kita lihat, Indonesia itu masih underspending ya, baru 2% dari GDP kita itu untuk kesehatan. Sorry, 3% ya, 3%. Di Cina 5% sekitar, Thailand 4,7%, di Amerika Serikat lebih dari 15%. Nah, kemudian industri jamu saat ini hanya sekitar 20 triliun ya. Nah, kalau kita bisa menaikkan share presentasi GDP kita untuk kesehatan, dengan 2% saja dari 16.000 triliun itu setara dengan 320 triliun untuk kesehatan ya, yang masih bisa masuk. Nah, ini yang menarik ya. Jadi peluangnya itu besar sekali. Nah, ini juga dari pemerintah dan dari masyarakat. Ini yang sangat-sangat penting ya. Jadi masyarakat yang mampu diharapkan untuk menggunakan sendiri dananya untuk plan kesehatan yang masuk membeli jamu, OHT, dan juga mungkin fitofarmaka. Dana pemerintah jelas melalui DAK itu ada. Kemudian dana BPJS, nah ini juga potensinya ada, tapi juga harus bersaing dengan obat-obat kimiawi dan bioteknologi yang mungkin sudah masuk lebih dulu di formulanya nasional di JKN ya. Nah ini yang perlu kita cermati. Oke, dan potensi pendanaan di BPJS tergantung pilihan dokter dan terkait dengan price competitiveness dengan obat lainnya. Nah, kemudian yang sangat menarik yaitu adalah potensi sumber dana non-BPJS. Nah, ini yang kita lihat memang ada persaingan dengan obat-obat kimiawi dan bioteknologi ya. Kalau kita lihat pada persiapan tadi ya. Nah, nih. Nah, berarti apa? Di sini kita akan melihat ada dokter-dokter yang memberikan semacam apa ya, endorsement ya, atau persiapan, dan juga ada pasien-pasien yang lebih menyukai obat herbal fitofarmaka dibanding kimiawi misalnya, walaupun lebih mahal ini. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kita akan masuk pada sumber dana yang seperti dalam perdagangan ya. Ada sebagian orang yang mau membeli mobil ataupun makanan jauh lebih mahal daripada yang biasa karena memang mempunyai referensi ya. Nah, ini kita juga bisa seperti itu, mencari orang Indonesia yang punya preferensi terhadap obat-obat herbal. Oke, apapun yang menjadi semacam apa ya preferensi tadi itu tetap kembali poin keempat ya, peran dokter itu sangat-sangat penting. Oleh karena itu di bagian terakhir ini itu kita betul-betul perlu untuk memantapkan para dokter agar mau meresepkan fitofarmaka dalam prakteknya. Dan itu ada sekitar 190.000 dokter di Indonesia, dan ini ada di layanan primer dan di rumah sakit ya. Dan tadi pasien juga mungkin ada yang mau membayar lebih ya untuk mendapatkan fitofarmaka dibanding obat-obat kimiawi ya. Karena mungkin kepercayaannya obat-obat kimiawi bisa memberikan efek samping dan sebagainya ya. Nah, kemantapan ini perlu betul dimulai dari pendidikan di Fakultas Kedokteran. Nah, sehingga bagaimana situasi pendidikan dokter termasuk residen dalam materi obat herbal ya. Juga bagaimana di PPDS juga. Nah, apakah ada dosen
di setiap fakultas kedokteran yang menguasai masalah ini. Karena kita perlu betul dosen-dosen yang menguasai masalah herbal ini dan dapat memberikan kuliah secara menarik. Nah, kemudian apakah ada modul pengajaran herbal ya yang dapat dipakai bersama nih? Karena mungkin tidak semua FK, ada sekitar 80 atau 90-an ya, itu mempunyai ahli herbal. Nah, sehingga ini kita bisa membuat semacam kerjasama, ada modul yang dapat dipakai bersama. Nah, harapan-harapan pada sesi-sesi yang mendatang ya, ada kelompok kerja dosen antar universitas yang tertarik untuk memahami materi herbal ke pendidikan dokter. Dan itu mengembangkan modul bersama untuk pemilihan obat herbal bagi mahasiswa S1 dan juga mungkin bagi residen. Oke. Sebagai penutup, ya. Satu, fitofarmaka perlu ditafsirkan sebagai obat non-tradisional berbahan herbal. Kemudian yang kedua, harapan strategi ke depannya itu ada fitofarmaka sebagai obat herbal yang etikal ya. Dan itu bukan obat tradisional yang akan mempercepat pemakaiannya dalam pelayanan kesehatan. Dan yang ketiga, pendanaan fitofarmaka itu masih sangat potensial dari sumber pemerintah dan terlebih lagi dari masyarakat. Jadi dana itu banyak tersedia ya. Kalau kita bisa menggencarkannya. Nah, yang keempat, peran dokter itu sangat penting dalam mempersiapkan obat herbal fitofarmaka dengan basis kebutuhan medik pasien. Ini sangat-sangat penting kita tekankan. Nah, kalau empat-empatnya ini bisa kita lakukan, mungkin kita akan lebih baik lagi dalam membawa fitofarmaka itu menjadi bagian sentral dari pelayanan kesehatan kita. Terakhir, ada satu catatan penting ya. Sekarang ini sedang ada proses penyusunan Omnibus Law di bidang kesehatan, yaitu RUU Kesehatan dengan sifat Omnibus Law. Nah, fitofarmaka termasuk di dalamnya. Nah, untuk itu kita perlu betul ada semacam persiapan dan penelaahan lebih lanjut agar isi RUU Kesehatan tadi dapat sesuai harapan sehingga fitofarmaka tetap menjadi atau akan menjadi bagian penting dari pelayanan kesehatan kita. Menarik sekali kajian paparan yang baru saja disampaikan oleh Profesor Laksono. Semoga seluruh stakeholder dalam upaya membangun dan mengembangkan, mewujudkan kemandirian obat nasional dalam rangka mendukung program pencanangan Bangga Buatan Indonesia yang telah diprogramkan oleh Presiden Joko Widodo dapat terlaksana dengan baik. Dan tentu saja, dukungan para tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, utamanya para dokter di seluruh Indonesia dalam menggunakan, meresepkan obat modern asli Indonesia fitofarmaka di seluruh pelayanan kesehatan nasional tentu akan memberikan semangat yang luar biasa terhadap pengembangan obat modern fitofarmaka.